Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua, sehingga pada bulan puasa ini kita dapat menjalankan puasa tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam kita curahkan selalu kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita pengikutnya. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah seharian berpuasa kita pasti merasakan tubuh menjadi lemas, kurang bertenaga, dan perut merasa lapar. Oleh karena itu, saat azan maghrib dikumandangkan, kita dianjurkan segera berpuasa. Istilah berbuka puasa dengan yang manis sudah tak asing lagi di telinga kita. Bahkan banyak yang menjadikan istilah tersebut sebagai pedoman untuk berbuka puasa. Kita biasa berbuka puasa dengan takjil, dan takjil berasal dari bahasa Arab yang berarti menyegerakan. Jadi sebenarnya arti dari takjil adalah menyegerakan berbuka puasa, berupa seperti es buah, es kelapa, kolak pisang, dan lain sebagainya. Berbuka puasa berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW telah diterangkan lewat hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad yang berbunyi, Kana Rasulullahu alaihi wasallam yuftiru ala rukobatin qabla ayyu sholah fa illam takun rutobatun fa ala tamaratin fa illam takum hasahasawatim minama. Artinya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasanya berbuka dengan rutof atau kurma basah. Jika tidak ada rutof, maka beliau berbuka dengan kamar atau kurma kering. Dan jika tidak ada kurma kering, maka beliau meminum segelas air putih. Dan buah kurma yaitu dapat membuat kita menjadi lebih cepat kenyang. Mengapa demikian? Karena buah kurma mengandung serat dan gula yang cukup tinggi. Dan jika memakan buah kurma di saat puasa, maka akan baik dalam mengurangi asupan kalori yang berlebih dalam tubuh kita. Menurut penelitian, makanan manis juga cepat diolah tubuh. Oleh sebab itu, energi kita yang sempat hilang dapat pulih kembali seketika. Bukan hanya itu saja, makanan manis juga dapat meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh kita, sehingga metabolisme kita dapat kembali normal. Adapun makanan dan minuman yang tidak dianjurkan saat berbuka puasa, yaitu makanan cepat saji, makanan pedas, minuman bersoda, dan kopi, dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena makanan minuman tersebut dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan bioret, yaitu efek yang menyebabkan sering buang air kecil dan membuat kita merasa kita cepat haus. Yang seharusnya akrab dalam keseharian kita. Setidaknya banyak riwayat yang mengatakan adanya
sunnah bagi kita semua untuk sering mengkonsumsi buah kurma. Sebagai gambaran, secara syariat, sunnah mengajarkan kepada kita ada yang namanya kita tahnik. Apa itu tahnik? Tahnik itu adalah proses di mana ketika bayi baru dilahirkan di alam dunia ini, lantas kemudian orang tua dari bayi tersebut mengambil buah kurma lalu menghancurkannya dengan halus, lalu kemudian bagian dari cairan kurma tersebut ditempelkan di langit-langit bayi tersebut. Dan hal ini sebagaimana di dalam keterangan sahabat Abu Musa al-Asy'ari ketika beliau dikaruniakan seorang anak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan fa'ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasamahu Ibrahima wa hanakahu bitamroh. Adalah ketika aku dikarunia oleh Allah anak keturunan, aku membawa bayi tersebut ke hadapan Rasulullah SAW, dan ternyata waktu itu Rasulullah langsung memberi nama dengan nama Ibrahim. Lantas Rasulullah SAW mentahnik bayi tersebut dengan buah kurma. Jadi ketika bayi sebelum berkenalan dengan ASI atau makanan apapun itu, dalam bentuk cairan apapun itu, maka kurma adalah buah yang harusnya pertama menempel di lidah kita. Sahabat-sahabatku, tidak ada makanan atau minuman apapun yang paling baik kecuali air putih. Karenanya secara tinjauan syariahnya, jikalau kita ingin berbuka, awalilah dengan kurma, baik itu rutofnya atau kurma kering. Dan jikalau kemudian tidak ada kurma, maka kita gantikan dengan kolak atau makanan-makanan lain. Tetapi gantikanlah atau prioritaskan dulu mengkonsumsi air putih. Maka ada sebuah kekeliruan kalau seandainya di antara kita yang pada saat akan berbuka kita menyiapkan ada kurmanya, ada kolaknya, ada gorengannya, dan ada air putihnya. Lalu kemudian kita mengedepankan makanan yang lain sebelum kurma itu sendiri, maka itu adalah kekeliruan. Dan ketika kurmanya tidak ada dan adanya air putih atau menu-menu yang lain seperti gorengan dan lain sebagainya, kalau seandainya kita mendahulukan gorengan atau kolak dibandingkan air putih, maka secara tuntunan syariatnya sebenarnya menyalahi aturan seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka inilah yang perlu kita luruskan, berbuka dengan yang manis. Jikalau diartikan dengan kurma itu adalah sebuah keberkahan. Dan jikalau tidak ada kurma, awalilah proses berbuka kita dengan meminum segelas air putih yang insya Allah menyegarkan. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi manfaat buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum